Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 5 sampai 9 Mei 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana seperti di sini ya, menu sore, kemudian kode saham setiap harinya, saham yang menarik, ada saham scalping, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi kalian akan mendapatkan saham-saham menarik di Telegram Antek Saham secara gratis. Jadi jangan lupa manfaatkan dengan join ke Antek Saham channel di Telegram. Antek Saham juga memberikan pilihan ya, menjadi member premium di Telegram. Dengan kalian bergabung menjadi member premium, kalian akan mendapatkan lebih banyak benefit dari yang gratis, seperti mendapatkan rekomendasi saham lengkap dengan trading plan beserta chart atau analisanya. Jadi nanti akan diberikan saham-saham yang menarik lengkap dengan trading plan seperti area pembelian, taking profit, dan juga stop loss. Kemudian mendapatkan grup diskusi atau channel Telegram khusus premium, dan di sana kalian akan bergabung dengan member yang lainnya. Kemudian ikut market update setiap hari Senin melalui Google Meet ya. Jadi kita akan melakukan update market setiap hari Senin melalui Google Meet langsung live ya. Lalu mendapatkan benefit pendampingan klien menjadi prioritas. Jadi jika kalian bertanya di jam market, maka akan dibalas secepat mungkin. Kemudian bisa konsultasi portofolio sepuasnya. Jadi dengan kalian gabung menjadi member premium Antek Saham, maka kalian akan mendapatkan benefit-benefit tersebut. Untuk cara gabung ke Antek Saham Premium ada dua cara. Kalian boleh manfaatkan secara gratis jika tidak punya biaya, tapi ada syarat ya. Lalu secara berbayar. Jadi kalian boleh pilih mau gabung secara gratis atau berbayar. Untuk info lengkapnya hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi, atau hubungi saya melalui Telegram @yosuaal. @yosuaal ya. Oke. Antek Saham juga memberikan pilihan ya, menjadi pelanggan atau berlangganan di YouTube dengan biaya yang lebih murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan benefit yang banyak juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, kemudian mendapatkan saham menarik setiap minggunya berupa video, seperti video ini khusus pelanggan, kemudian mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham, dan menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung ya. Di YouTube Antek Saham biasanya posisinya di sebelah tombol subscribe, oke? Jika ada kendala, hubungi admin melalui deskripsi atau linknya di deskripsi, atau hubungi saya melalui Telegram @yosuaal. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS terlebih dahulu ya. Di sini BRIS boleh kita lihat masih sesuai dengan analisa kita. Kalau BRIS akan lebih cenderung bergerak melambat atau sideways, dan boleh kita lihat pergerakan BRIS mengarah ke atas ya. Mencoba mencapai resisten di 2.900, tapi selama 1 minggu terakhir belum tercapai ya. Yang di sini menandakan kalau pergerakan BRIS mulai tertahan di area resisten dan akan lebih cenderung untuk bergerak turun atau koreksi. Jadi view saya pada BRIS masih akan turun ke support 2.660 karena di sini belum break ya, belum break resisten. Jadi view saya masih akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Tapi lain cerita jika nanti break ya, break 2.900, maka BRIS akan lanjut bergerak naik ke area 3.030 sampai 3.100. Jadi untuk BRIS satu area resisten yang menjadi kunci di angka 2.900. Dan untuk BRIS pantau resisten 2.900. Jika di break, maka BRIS akan lanjut bergerak naik ke area 3.000. Tetapi jika belum, maka arah BRIS akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke support 2.660. Jika kita lihat secara broker summary-nya pada saham BRIS, dari sini volumenya mulai mengecil ya. Boleh kita lihat mulai menurun di sini. Nah, seperti ini yang menandakan memang volume kenaikan di sini tidak diikuti dengan akumulasi yang semakin membesar, tapi mulai adanya taking profit di sini. Jadi harusnya BRIS akan lebih cenderung untuk bergerak turun atau koreksi terlebih dahulu. Tapi jika kita lihat indikatornya, indikator di sini masih akumulasi ya, tapi dengan volume yang lebih sedikit. Tanggal 2 oke, tergolong netral ya di sini. Tergolong netral. 1 minggu terakhir masih netral saja ya. Ada akumulasi tapi normal akumulasi saja, tidak big akumulasi. Oke, di 2 minggu terakhir baru terlihat kalau ada big akumulasi dari BB ya di sini. Tapi di hari Jumat volume BB tidak kelihatan ya di sini jualan. Jadi
kemungkinan Breeze sudah mulai ada taking profit, jadi akan lebih berpotensi untuk koreksi ke support 2660. Jadi view saya pada Breeze akan lebih cenderung bergerak turun dulu atau koreksi ke supportnya selama belum break resisten 2900. Jadi pantau satu resisten pada Breeze yaitu di 2900. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman boleh kita lihat ya, masih sama saja pergerakannya. Masih sideways di area resisten. Jadi untuk Aman selama belum break ya di sini resisten 7500, maka arah pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Dan di sini juga view saya kalian seperti itu ya. Karena secara trend line-nya di sini ya masih mengarah ke bawah. Jadi untuk Aman selama belum break 7500, maka arahnya masih akan bergerak turun. Nah, bisa saja nanti untuk Aman naik sedikit ke area resisten, lalu setelah itu akan bergerak turun kembali. Jadi jangan tergoda dengan pergerakan naik sedikit, jadi kalian nanti bisa terjebak melakukan pembelian, lalu akhirnya diguyur ke bawah ke area demand 5850 sampai 6325. Jadi untuk Aman, view saya masih akan naik sedikit saja, naik sedikit ke area resisten, lalu setelah mencapai resisten tersebut akan dipantulkan lagi ke bawah atau bergerak turun ke area demand 5850 sampai 6325. Oke. Jadi pantau satu resisten pada saham Aman di angka 7500. Jika di break menjadi konfirmasi kalau Aman akan bergerak naik ke area 8200 sampai 8800. Tetapi jika belum, maka Aman akan bergerak turun kembali. Jadi di sini ya areanya untuk saham Aman. Secara broker summary saya terlalu suka untuk saham Aman ini. Tapi jika kita lihat di sini ada distribusi di tanggal 2 di hari Jumat, jadi harusnya ini mendukung pergerakan Aman akan bergerak turun dulu. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Untuk Brand boleh kita lihat ya, masih sama aja pergerakannya seperti saham yang lain yang tadi. Cenderung bergerak sideways 1 minggu terakhir, pergerakannya tidak kemana-mana ya. Satu saja di sini boleh kita lihat, bahkan dari tanggal 23 April ya, sudah 2 minggu terakhir, Brand sideways di area trendline atau resisten trendline-nya. Jadi untuk Brand sebenarnya sudah bisa kita katakan break dari trendline-nya ya, tapi belum valid karena masih dalam candle merah ya di sini. Jadi kita tunggu ada satu candle hijau di area trendline-nya. Jika sudah ada, maka Brand akan lanjut bergerak naik ke area 6700 sampai 7100. Tapi karena di sini belum ada, maka masih ada potensi Brand akan turun ke support 5600. Jadi di sini untuk Brand konfirmasinya adalah kita tunggu satu candle bullish di atas trendline-nya. Jika sudah ada, maka Brand akan valid bergerak naik ke target resisten di 6700 sampai 7100. Jika kita lihat secara broker summary-nya, apakah ada akumulasi selama sideways? Nah, di sini untuk volumenya tergolong netral dan low volume ya di 1 minggu terakhir. Coba kita cek. Oke. Ada distribusi dari ZP, dan jika kita lihat di sini yang beli rata-rata dari retail, kita cek asing. Oke, asing juga jualannya di sini. Boleh kita lihat ZP buangan. Jadi ZP-nya dari asingnya. Kemudian 2 minggu terakhir, oke, baru terlihat ya kalau ada akumulasi. Nah, dengan volume seperti ini, jadi harusnya untuk Brand masih akan lanjut bergerak naik karena di sini volume akumulasinya dari bawah ya. Di sini akumulasi, lalu di sini ada volume jualan dari ZP atau taking profit ya. Lalu kemungkinan nanti BK akan kembali dan bergerak naik di sini. Jadi view saya pada Brand masih akan menunggu dulu, wait and see dulu sampai nanti ada candle bullish. Jika sudah ada, maka saya akan melakukan pembelian pada saham Brand. Untuk sekarang belum, karena masih candle merah dan belum ada konfirmasi. Tapi jika kita lihat ya di time frame yang lebih rendah, pasti ada konfirmasi di sini. Nah, terlihat jelas, saya juga tadi lihat di time frame daily ada pola seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tunggu break trendline ini. Jika sudah valid break, maka Brand akan rally dan bergerak naik nantinya. Oke, jadi boleh pantau saja area 6150 ya. Kita buatkan saja di area tersebut 6150. Jika sudah break, maka Brand akan lanjut atau valid bergerak naik. Di sini akan saya ketik break, sini ya. Break 6150, maka Brand
valid naik ke resisten 6.700. Oke, jadi pantau saja 6150. Jika break, maka ini menjadi kesempatan untuk beli pada saham brand. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Untuk BRPT juga pergerakannya tidak terlalu signifikan, masih cenderung sideways di bawah dari area supply-nya. Dan view kita juga di minggu yang lalu, kalau BRPT akan turun dulu ke area support 725, lalu bergerak naik kembali. Dari sini boleh kita lihat ya, pergerakannya hampir sama seperti itu. Jadi untuk sekarang, BRPT akan lebih cenderung naik ya, ke area supply 785 sampai 820. Oke. Jadi view saya untuk BRPT akan lebih cenderung bolak-balik ya, di area support 725 dan juga supply 785 sampai 820. Jadi pantau saja kedua area ini. Support 725, jika di breakdown maka BRPT akan turun kembali ke support selanjutnya di 660, sorry. Tapi jika belum di breakdown support tersebut, maka BRPT akan bergerak naik ke supply 785 sampai 820. Jadi pergerakannya akan lebih cenderung di area ini. Tapi ingat, tren dari BRPT masih dalam keadaan downtrend. Pergerakan naik di sini masih dalam pergerakan naik sementara. Tetapi jika bisa break supply ya, supply yang ini. Tetapi jika nanti bisa break supply 785 sampai 820, maka BRPT akan bergerak naik ke area 880 sampai 910. Jadi sini areanya yang menjadi area target jika break area supply yang di sini. Jika kita lihat secara broker summary-nya, apakah ada akumulasi? Oke, terlihat kalau dari tanggal 22 April ada distribusi ya. Dari sini juga terlihat dari 18 April ada distribusi dari KZ. Coba kita cek. Ya, dari asingnya. Jadi harusnya untuk BRPT ini lebih cenderung untuk bergerak turun karena selama di sini, selama pergerakan sideways, ada distribusi dari asing. Jadi untuk BRPT, view saya akan lebih cenderung bermain atau bergerak di support 725 dan juga supply 785 sampai 820. Untuk sekarang karena belum ada akumulasi, maka pergerakan naiknya akan terbatas. Tapi jika kita lihat volume dari tanggal 26 Maret ya, 2 bulan terakhir, maka harusnya BRPT masih bisa lanjut bergerak naik. Tapi berdasarkan chart sekarang yang ada, maka harusnya pergerakannya tidak akan jauh, maksimal ke supply 785 sampai 820. Jadi saran saya untuk BRPT, jika ingin entry, tunggu break area supply. Ini ya supply. Ini yang supply-nya. Supaya lebih aman, jika ingin entry, tunggu break supply. Tapi jika nanti belum di breakout, maka saran saya lebih baik wait and see dulu sampai nanti di breakout. Oke. Jadi pergerakan BRPT lebih cenderung bolak-balik dulu di support 725 sampai supply 785 dan juga 820. Oke. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir, ada PTRO. Untuk sekarang belum ada trading plan ya, karena memang belum ada konfirmasi dari saham-saham ini. PTRO juga sesuai dengan analisa kita ya, kalau break dari area supply yang di sini, maka akan lanjut bergerak naik ke supply selanjutnya, dan boleh kita lihat di hari Senin langsung break supply-nya dan langsung bergerak naik ke 18%-nya. Jadi pergerakan dari PTRO sangat bagus di minggu yang lalu, langsung bergerak naik dan break area supply dan langsung bergerak naik ke target kita. Ini menjadi demand karena sudah di breakout ya. Jadi untuk PTRO ada potensi dia akan turun lagi ya, karena sudah mencapai area supply. Jadi ada potensi dia akan turun lagi, sudah mentok di area supply, dan ada rejection juga. Jadi ada dua arah. Jika ingin pergerakan naik, maka harus breakout supply lagi. Jika bisa break, maka PTRO akan lanjut bergerak naik ke resisten 3100 sampai 3500. Tetapi jika belum, maka PTRO akan turun kembali ke demand 2470 sampai 2560. Jika kita lihat berdasarkan broker summary-nya, terlihat netral saja ya di sini. Volume akumulasi memang ada, tapi tergolong netral saja. 1 bulan terakhir, nah di sini terlihat ya sama aja ya. Tidak ada volume akumulasi yang cukup dominan pada saham PTRO. Jadi view saya pada PTRO atau Petro masih berpotensi turun ke area demand-nya. Jadi pantau saja satu area supply pada saham Petro
di angka 2830 sampai 2980. Jika bisa di breakout, maka PTRO akan lanjut bergerak naik ke area 3000. Tetapi jika belum, maka PTRO akan turun kembali ke demand 2470 sampai 2560. Oke, paling yang menarik dari kelima saham ini adalah brand ya. Jadi yang ingin entry boleh lirik brand. Tunggu dia break 6150. Jika sudah break, maka kalian boleh entry. Dari sini kan saya bagikan juga ya. Berarti kita buy di area 6200. Stop loss-nya di sini 5525. Targetnya kita buat 1:1 saja di 6875. Oke. Jadi untuk brand, jika sudah break 6150, entry ya. Stop loss cukup jauh juga di angka 10%, tapi masih aman saja, 10,89%. Dan target 1 di 6875 ya. Jadi yang ingin menggunakan trading plan ini maka harus disiplin menggunakan trading plan yang ada. Oke, jadi pilihan saya jatuh ke brand karena memang secara teknikal menarik, tinggal menunggu break-nya saja, dan juga secara broker summary-nya tergolong netral, dan harusnya brand akan ada kejutan nantinya dan langsung bergerak naik ke target kita. Oke, jadi boleh pantau resisten 6150 pada saham brand. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pendapat saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke Premium supaya kalian bisa mendapatkan saham-saham menarik, lengkap dengan trading plan, dan nanti akan diarahkan sana setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.